Baik, untuk masalah regularitas, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bahasa reguler, ini sudah. Kemudian observasi pada DFA, kemudian bahasa non-reguler. Kemudian kita masuk ke tugas. Kita review sedikit mengenai bahasa reguler. Jadi definisi bahasa reguler itu adalah bahasa yang bisa direpresentasikan atau didefinisikan melalui regular expression atau regreg. Nah, padahal untuk regular expression itu kita ingat di situ ada operasi yang bisa kita lakukan seperti halnya pada himpunan, yaitu union, concatenation, dan closure. Nah, artinya oleh karenanya operasi-operasi himpunan itu harus dapat kita terapkan pada TG karena expression itu bisa kita representasikan juga dalam DFA, NFA maupun TG. Ya, artinya kalau kita biasanya mengunionkan regular expression, kita juga bisa dong mengunionkan TG atau mengkonkatenasikan TG atau juga melakukan closure pada TG. Nah, bagaimana konsep untuk melakukan operasi union, concatenation, closure pada transition graph? Jika L1 dan L2 masing-masing adalah bahasa reguler, maka bahasa-bahasa sebagai hasil operasi L1 tambah L2 plus itu berarti tambah itu artinya union ya. Kemudian L1 L2 berarti L1 concatenation L2, kemudian L clean 1 clean closure, L2 clean closure itu adalah bahasa reguler juga. Representasinya bahasa reguler melalui RE, dan RE dapat menerima operasi himpunan tadi, mulai dari union, concatenation, kemudian closure. Sehingga hasilnya pun itu harus bahasa reguler juga. Selain regular expression, bahasa reguler dapat buat melalui TG atau transition graph. TG itu ada DFA, ada NFA, gitu ya. Dan TG pun harus dapat menerima operasi tersebut, sehingga hasil operasi juga dapat operasi tersebut harusnya berupa bahasa reguler. Ini yang perlu dibuktikan mengenai bahwa hasil operasi dari TG itu harus berupa bahasa reguler. Jadi kalau penggambarannya untuk yang kiri ini ada TG1, ada TG2, kemudian kita uh, unionkan ini. Ada epsilon. Epsilon ini sama halnya dengan lambda, yaitu empty string. Kemudian ada TG1, lanjut ke TG2, namanya concatenation. Kemudian ada clean closure. Clean closure itu dari uh, apa? Dari final state kembali lagi ke start state. Nah, contoh saya punya R1 dengan regular expression seperti ini. A, A plus B clean closure A, plus B, A plus B clean closure B. Kemudian R2, A plus B clean closure, ABA, kemudian A plus B clean closure. Dalam bentuk TG, TG yang pertama itu adalah atau R1, TG-nya adalah TG1, ini, ya mungkin kita terima saja sini, karena ini adalah contoh ya. Kemudian yang ini seperti ini. Jadi yang kalau yang kanan ini mudah ya, ABA, kemudian depannya ada clean closure, diakhiri clean closure. Kalau yang kiri itu ada AA minimal ya, AA di tengah-tengahnya ada clean closure. Kalau yang satunya BB, tengahnya ada clean closure. Plus artinya union. Mungkin dia asalnya dari unionnya, kemudian bentuknya masuk. Nah, sekarang kita lakukan pada TG1 dan TG2. Kalau di union seperti apa?
Ya, seperti skema pada diagram sebelumnya tadi. Ketika kita unionkan, maka di sini ada start state baru ya, start state baru, kemudian menuju ke start state TG1 dengan epsilon, kemudian ke start state yang TG2 dengan epsilon atau empty string. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau concatenation ya lanjut aja. Eh, ini contohnya R1 R2 berarti final dari TG1 menuju ke start dari TG2. Kalau kalau closure berarti ini di rotate ya, di rotate sehingga start state-nya ada di atas, awalnya kan di kiri. Kemudian ditambahkan panah menuju ke final, balik lagi ke start dengan epsilon atau lambda. Ya, kurang lebih seperti itu bentuknya untuk operasi union, concatenation, serta closure pada transition graph. Sekarang masalah regularitas yang berikutnya. Tadi masalah regularitas yang utama ya. Sekarang masalah regularitas yang kedua. Teoremanya jika L adalah bahasa reguler, maka komplement dari L pangkat 1, komplemennya juga merupakan bahasa reguler. Jadi komplement itu seperti halnya kalau di logika itu adalah negasi, gitu ya. Kalau di himpunan namanya komplement. Komplement dari bahasa L adalah bahasa yang menerima semua string selain string yang diterima oleh bahasa L. Implementasi operasi komplement pada DFA adalah dengan menjadikan semua final state menjadi non-final state. Jadi caranya gimana untuk membuat komplement yang awalnya menjadi tujuan atau final state itu kita rubah menjadi non-final state, dan sebaliknya yang state biasa kita rubah menjadi final state semuanya. Seperti itu. Nah, statsetnya tetap kalau dirubah nanti eh, akan mulai dari mana, kan malah justru justru apa, tidak mau menyelesaikan permasalahan. Mana permasalahan kita akan menyelesaikan mencari komplement. Contoh DFA bahasa L itu adalah bahasa yang didefinisikan menerima ABA dan ABB. Kalau digambarkan dalam ini bentuknya adalah FA ya. DFA seperti ini. Saya menerima A, B, A atau A, B, B. Selain itu dibuang ke dead state seperti ini. Oke. Bagaimana untuk komplemennya? Komplemennya berarti dia mampu menerima seluruh string kecuali ABA dan ABB. Nah, implementasinya, statnya tetap, kemudian state yang dia awalnya bukan final state, ini dirubah menjadi final state, seperti ini. Yang final state justru jadikan state biasa. Oh ya, untuk start state ini juga jadikan final state karena dia bukan final state awalnya. Jadi final state-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang ini justru jadi state biasa. Gitu ya, udah jadi untuk melakukan komplement. Kemudian teorema yang berikutnya mengenai masalah regularitas atau yang ketiga ini. Jika L1 dan L2 masing-masing adalah bahasa reguler, maka L1 irisan L2 adalah juga bahasa reguler. Perlu diingat, untuk membuat irisan ini agak sulit.
Ya, union lebih mudah ya kalau union, tapi kalau irisan ini agak sulit. Sehingga problem eh, irisan ini kita bawa ke union gitu. Jadi problem irisan kita bawa ke union dengan apa? Dengan hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu kalau ada L1 irisan L2 ini eh, apa ekivalen kalau di himpunan ekivalen ya. Tapi kalau di sini karena bahasa sama dengan itu dengan L1 komplement plus L2 komplement dikomplementkan. Plus ini berarti union. L1 komplement, union L2 komplement dikomplementkan. Jadi Anda kan mau nyari irisan-irisan kan posisinya di tengah yang diarsir ini ya, yang memenuhi di L1 dan di L2 itu namanya irisan. Nah, kalau L1 komplement plus L2 komplement, L1 komplement ini kan yang diarsir di luarnya L1, L2 komplement itu yang diarsirkan di luar L2. Kalau digabungkan itu kan jadi yang semuanya kecuali yang putih bersih yang tengah ini. Ya. Nah, kita padahal mau mencari yang putih yang di tengah ini. Caranya berarti ya, ya lawannya yang diarsir ini, lawan yang diarsir berarti adalah L1 komplement diunionkan L2 komplement kemudian dikomplementkan lagi. Ya, itu jadinya yang jadi ada eh, dua langkah ya, ada dua langkah. Oke, contoh soal. Ada DFA1 seperti ini. Nah, kita nggak usah mencari RE-nya ya, tapi diberikan DFA seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah mulai dari state sama final state-nya, karena kita nanti mau mencari komplement ya. Oke. Kemudian DFA2 seperti ini. Carilah DFA1 irisan DFA2 atau L1 irisan L2. String atau RE yang diterima di L1 dan di L2. Nah, tahap pertama itu adalah Anda mencari komplementernya, komplementnya. Jadi cara mencari komplement tadi yang bukan final state dirubah menjadi final state. X1 jadikan final state, X2 jadikan final state, X3 dihilangkan final state-nya. Jadilah DFA1 komplement seperti ini. Kemudian DFA2 komplement. Y1 yang semula final state tidak jadikan final state, Y2 yang bukan final state jadikan final state. Ya. Kemudian dilakukan operasi union. Union itu berarti maksimum nanti ada 6 state ya. Anda cari seperti slide yang awal-awal dulu, slide kedua atau ketiga. Nanti silakan dibaca lagi untuk melakukan union. Pakai seperti ini ya. Kita buat uh, state baru namanya Z1. Berasal dari mana? Berasal dari X1 dan Y1. Nih, X1 dan Y1. Kalau dikasih A, menuju ke mana? Kalau kasih B, menuju ke mana? Dan seterusnya, sehingga hasilnya itu adalah seperti yang ada di kanan ini. Ya. Jadi konsepnya itu adalah persis seperti union, tapi hati-hati untuk tandanya. Ya. Hati-hati untuk tandanya. Nanti untuk X1 yang mengandung X1, mengandung X2, mengandung Y2 itu jadikan final state ya. Mengandung saya cari dulu ya. Saya rubah dulu yang mengandung X1, X2, Y2. Yang mengandung X1, X2, Y2. Mengandung X1, X2, Y2 ini jadikan final state dulu.
Siapa yang mengandung L1? Ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian Y2. Ini. Ini. Ini dijadikan final state dulu. Ya, hasilnya kurang lebih seperti yang di kanan itu atau seperti tabel ini. Tapi hati-hati, setelah itu hasilnya dikomplementkan lagi kan. Dikomplementkan lagi sehingga yang ini yang sudah jadi final state ini justru malah menjadi state biasa, yang tidak menjadi final state ini yang jadi final state. Ini sudah hasil akhir maksudnya. Nah, inilah hasil akhir. Sehingga inilah DFA yang bisa diterima oleh L1 dan bisa diterima oleh L2. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau dinotasikan sebenarnya adalah DFA1 aksen tambah DFA2 aksen, kemudian di aksen. Baik. Jadi kesimpulannya, ada 3 macam observasi yang dapat kita lakukan pada DFA. Observasi yang pertama, kita dapat meneliti apakah sebuah DFA itu dapat menerima atau mendefinisikan bahasa atau tidak. Observasi yang kedua, kita dapat menguji apakah 2 atau lebih DFA mendefinisikan bahasa yang sama atau tidak. Observasi yang ketiga, kita dapat menentukan apakah sebuah DFA atau RE mendefinisikan bahasa yang berhingga, finite atau tak berhingga, infinite. Jadi sebelumnya tadi kita sudah belajar untuk bagaimana menganalisis problem-problem atau masalah-masalah regularitas, di mana untuk RE itu bisa dilakukan operasi union, concatenation, dan closure. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkannya pada TG, kemudian yang berikutnya irisan, di mana kita kesulitan kalau langsung membuat irisan. Nah, yang berikutnya itu masalah regularitas yang harus kita pelajari, observasi ini. Observasi yang pertama, DFA dapat menerima atau tidak bahasa, 2 DFA mendefinisikan bahasa yang sama atau tidak, atau dapat menentukan DFA atau RE mendefinisikan bahasa berhingga atau tidak berhingga. Oke. Observasi yang pertama. Observasi yang pertama itu adalah metode effective decision procedure. Dapat digunakan untuk meneliti apakah sebuah DFA menerima atau mendefinisikan bahasa atau tidak. Metode dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang pertama konversikan DFA dalam bentuk RE. Jadi inputnya adalah DFA. Ya. Kemudian yang kedua, hilangkan semua closure, hilangkan semua union dan semua substring di sebelah kanan simbol union tersebut, hilangkan simbol kurung buka dan kurung tutup, rangkailah substring yang tersisa menjadi sebuah substring yang utuh. Nah, jika nanti hasilnya berupa RE, maka dapat disimpulkan bahwa DFA tersebut mampu mendefinisikan sebuah bahasa. Pendekatan yang kedua mengevaluasi apakah terdapat setidaknya satu patch dari start state menuju ke final state. Jadi tandailah start state, ikutilah outgoing edge dari state bertanda untuk mencari adjacent state, kemudian tandailah adjacent state tersebut dan hapuslah outgoing edge-nya.
Ulangi langkah 2 sampai tidak dapat diimplementasikan lagi. Periksalah apakah terdapat final state di antara state-state pertanda. Jika ya, maka DFA tersebut dapat menerima string. Tadi adalah pendekatan yang pertama. Contohnya ini tadi ya, pendekatan pertama ada RE seperti ini. Eliminasi klosur. Bintang-bintangnya dihilangkan. Eliminasi plus substring. Yang plus empty string, plus BA, plus B ini dihilangkan. Kemudian eliminasi kurung buka kurung tutup, string minimal yang mau diterima adalah A, A, B. Nah, ini berarti mampu. Kaitannya mudah ya pendekatan satu. Kalau pendekatan dua ini dengan menandai state. Ya, contohnya seperti ini. Ditandai, kemudian dihapus, jadilah yang bawah ini. Kemudian pindah ke sini, ini dihapus, ya kan? Pindah ke sini, ini untuk melompat pindah ini dihapus. Kemudian pindah ke sana, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Sehingga ini kesimpulannya tidak dapat menerima string karena tidak berhenti pada final state. Nah, seperti itu. Mudah ya? Oke. Observasi yang kedua. Tadi kalau yang pertama itu observasi untuk menguji apakah deterministic finite automata kita bisa menerima string atau tidak. Nah, untuk observasi yang kedua, menguji similaritas DFA yang similaritas artinya apakah DFA yang pertama sama dengan DFA yang kedua. Caranya ada banyak, salah satu alternatifnya itu adalah dengan melakukan L1 irisan L2. Similaritas itu berarti sama atau enggak gitu ya. Jadi kalau L1 irisan L2 komplement ini diiriskan tentunya hasilnya gimana nih kalau dia sama. Kalau hasilnya sama berarti ya tidak mampu menerima bahasa apapun ya. Diulangi lagi, diperkuat dengan L2 irisan L1 komplement. Ini tidak mampu menerima apa-apa, karena kalau L1 sama dengan L2, kemudian salah satu dikomplementkan, bisa dibayangkan berarti kan tidak ada yang beririsan. Ya, tidak ada yang beririsan, atau himpunan kosong ditambah diuninkan himpunan kosong, ya hasilnya himpunan kosong. Sebuah mesin dapat menerima semua input di L1 tetapi tidak di L2 atau sebaliknya. Dan jika L2, L1 adalah bahasa yang sama, maka seharusnya mesin di atas tidak dapat menerima input string apapun. Nah, kalau hasilnya itu tidak mampu menerima input string apapun, berarti sebenarnya L1, L2 itu adalah DFA yang similar. Jadi seperti itu. Contoh DFA1 seperti ini, DFA2 seperti ini. Loh, kelihatan dari gambar berbeda, apakah perlu diuji similaritasnya? Ya, bisa jadi DFA itu bentuknya berbeda, tapi dia sebenarnya menerima string yang sama. Bisa jadi makanya untuk mengujinya dilakukan konsep yang tadi. Lakukan L1 irisan L2 aksen ditambah L2 irisan L1 aksen. Sama dengan, nah ini kalau irisan itu caranya tadi kan dua langkah. Menggunakan De Morgan, hukum De Morgan tadi L1 aksen tambah L2 aksen diaksenkan dan seterusnya. Nah, nanti silahkan dibaca, ternyata hasilnya adalah mana ini? DFA aksen plus DFA2, ini DFA1 aksen plus DFA2. Nah, DFA2, ini yang kanan ini ya. Nah, kalau kita lihat yang kanan, ini bisa menerima B. Bisa menerima B, AB. Ini bisa menerima ini nggak bisa menerima apapun. DFA2 aksen plus DFA1 diaksenkan, sedangkan ini DFA1 aksen plus DFA2 diaksenkan. Nah, yang ini masih bisa menerima ya. B bisa diterima, A clean closure B bisa diterima, yang ini nggak bisa diterima sama sekali. Kesimpulannya yang tidak similar.
Kalau ini tidak bisa menerima sama sekali, yang ini tidak bisa menerima sama sekali, itu baru similar. Oke, itu kesimpulannya. Nanti ujian apakah kakak keluar? Ya kemungkinan besar keluar ya. Jadi nanti dipelajari lagi. Berikutnya bahasa yang tidak dapat didefinisikan melalui regular expression disebut sebagai bahasa non-reguler. Jadi tadi definisi bahasa reguler, masih ingat ya, bahasa yang bisa dinotasikan dalam regret atau regular expression. Nah, kalau kalau sebaliknya tidak bisa ditulis regretnya, yaitu namanya bahasa non-reguler. Jadi bukan pakai DFA lagi cara penotasiannya. Nah, nanti pakai apa? Ya pakai mesin Turing. Itu bisa ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada waktu ya kita masuk ke mesin Turing. Ini karena cuma 2 SKS ya, targetnya di bahasa reguler saja. Contoh, L sama dengan lambda atau empty string AB, AABB, AAA, BBB. Kalau dinotasikan dalam notasi lain itu adalah A pangkat N, B pangkat N. Ditanya, apakah ini termasuk bahasa reguler gitu ya, atau bahasa prima, di mana panjang stringnya itu bilangan prima AA, A2 kali, A3 kali, A5 kali, dan seterusnya. Identifikasi apakah suatu bahasa itu reguler atau bukan, itu menggunakan pumping lemma. Lemma ini akan merupakan sejumlah substring ke dalam string tertentu. Misal, L adalah sebarang bahasa reguler yang memiliki himpunan string tak berhingga. String-string pada bahasa reguler tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 substring, X, Y, dan Z, di mana Y bukan merupakan null string. Sedemikian hingga ketika substring di atas dapat dibungkam menjadi string-string baru yang berbentuk X, Y pangkat N, Z, di mana string di atas adalah anggota dari bahasa L. Langsung ke contoh aja ya. Oke. Buktikan bahwa bahasa L, A pangkat N, B pangkat N untuk N 0, 1, 2 adalah bahasa non-reguler. Asumsikan bahwa bahasa L adalah bahasa reguler. Sehingga eh, asumsikan bahwa L adalah bahasa reguler. Sehingga string-stringnya dapat dikelompokkan ke dalam substring X, Y, Z. Misal kita ambil salah satu string tersebut adalah AABB, betul kan ya? AABB, A pangkat 2, B pangkat 2, berarti AABB. Kemudian kita misalkan X adalah A, Y adalah AB, Z adalah B. Multiplikasi pada substring Y akan menghasilkan string baru, X, Y, Z, jadi tetap ya kalau X, Y, Z, A, A, B, B, X, Y, Y, Z, jadi Y-nya dipangkatkan 2, Y besarnya jadi A, A, B, A, B, B, Y 3 kalinya, Y pangkat 3-nya maksudnya, A, A, B, A, B, A, B, 3 kali kan ya, B, bisa dilihat bahwa string-string baru di atas bukan anggota dari L. Maka jika hasilnya bukan merupakan anggota dari L, disebut dapat dinyatakan bahwa L bukan bahasa reguler. Jadi memang tidak bisa dituliskan dalam bentuk RE ataupun bentuk FA, gitu ya. Selesai materinya, kemudian tugasnya nanti mudah diselesaikan nomor 1, 2, 3, 4 sesuai teori tadi. Seperti itu. Terima kasih.